Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad. Berjumpa kembali pada pagi hari ini di Pondok Profesor yang dihadiri oleh orang-orang luar biasa. Dari sebelah kanan saya ada Profesor Hafrizal, kemudian Profesor Sudirman M. Johan, kemudian Bapak Haji Mansur, tokoh pergerakan di Riau, kemudian Profesor Alaidin Koto, yang sudah tidak asing lagi, cendekiawan, sekaligus juga owner dari Pondok Profesor, ya, PP, di posisinya di Pekanbaru di Panam. Kemudian cendekiawan muda Bang Sahal, ya, juga hadir, kemudian Bapak Ardi Samsudin dan Dr. Yusriadi, kemudian kandidat dokter Ibu Riza Fitriani. Kita bincang-bincang pagi hari ini untuk mengolah pikiran dan bagaimana berkontribusi pemikiran terhadap masa depan Indonesia dengan tentu bincang-bincang yang santai tetapi memberikan kontribusi dan inspirasi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Ya begitu ya, Pak ya. Mungkin pada kesempatan ini kita awali dulu pengantar dari Profesor Alaidin Koto, ya. Kepada Prof kita bicarkan, Prof. Jadi kita bicaranya mungkin nanti agak nyantai saja. Ya, jadi membuka dulu dari beliau. Ada Prof Alaidin Koto, kita bicarkan. Terima kasih, Alaidin. Ini Pak Alaidin ini adalah ketua pemuda ISMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertemuan kita pagi ini pertemuan diskusi ini tidak direncanakan. Yang direncanakan hanya mengukur. Ya, jadi orang-orang kalau satu ide, satu pikiran, dan satu orientasi, maka kalau ketemu ada yang. Nah tadi karena saya bilang sekali lagi, ini pondok ini orang nanya ini pondok apa? Jadi ada 4 fungsi pondok ini. Yang pertama pondok silaturahim. Nah, silaturahim tadi. Yang kedua pondok ilmu. Rupanya dari silaturahim ini muncul keinginan untuk berdiskusi tentang ilmu. Ya, kita akan berbicara tentang Indonesia masyarakat dari perspektif bukan dari perspektif praktis. Mungkin juga kita bicara jelas politik dalam perspektif ilmuwan, kekuasaan. Yang ketiga, pondok ini berfungsi pondok suara umat, suara masyarakat. Nah dari diskusi ini kita harapkan nanti ini bersuara keluar. Nah ini akan masuk di YouTube nanti bersuara keluar. Lalu yang keempat namanya pondok sarapan. Nanti sudah sarapan duluan. Jadi keempat 4 fungsi ini sudah sedang jalan juga hari ini. Terima kasih banyak kami dengan kawan-kawan semua. Sekaligus kami yang sudah kata Pak Firman itu belakang panggil abang. Ini tengok depan orang jatuh. Abang gitu ya. Nah, jadi terserahlah panggil abang panggil jatuh. Gabung antara abang dengan aku. Kalau sudah jatuh dia berpikirnya bisa jauh. Kalau panggil abang dia berpikirnya masih semangat. Jadi digabungkan antara aku dengan abang menjadi sebuah energi yang luar biasa. Jadi ada istilah the old head or young soldiers. Jadi kepala tua terletak di bahu yang muda. Kita harapkan seperti itu. Jadi ini soal umat, soal kita semua, bagaimana tentang Indonesia kita. Jadi kita tentu hanya bicara dalam artian pemikiran, mana tahu kita dari siapa, nanti akan dari jauh mana pemikiran-pemikiran yang ada ini akan menjadi bahan perbincangan juga untuk ke depan. Lalu yang kedua, kenapa kita mau bicara? Kenapa kita tidak ngobrol santai saja? Karena kita merasa bertanggung
sekarang sudah masa-masa bulan Agustus. Jadi rasa kecintaan kita kepada Republik itu membuat kita berpikir apa yang terbaik untuk Republik ini, minimal menurut kita. Makanya saya kadang-kadang juga ini namanya pojok akademik, pojok intelektual. Maka segala macam sini yang tampil orang intelektual semua. Ada Fahmi Fazis, ada Tan Malaka, ada Hatta, ada Soekarno, ada Saharir, ya kan? Dan kemudian dilanjutkan oleh beliau Pak Saharir, Pak Nasir, ada di belakang satu beliau seorang jenderal yang sangat ikhlas, ada Adi Muhammad yang sebagai ahli Dekan Otnel, orang-orang terkelompok yang sangat hebat. Buya Hamka, segala-galanya beliau punya. Ya, budayawan, seniman, ulama besar juga. Dan samping ini ada 3 organisasi besar. Organisasi besar yang ada di kita ini, yang pertama saya urut sesuai dengan tahun kelahiran organisasi itu. Kiai Ahmad Dahlan, beliau pendiri Muhammadiyah dan beliau mendirikan Muhammadiyah itu dari gerakan dakwah. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari, pemimpin organisasi besar NU Nahdlatul Ulama, beliau mendirikan NU dengan latar belakang pemikiran politik keumatan. Keumatan karena ketika kekhalifahan diruntuhkan oleh Kemal Atatürk, maka muncul keinginan untuk bangkitkan khalifah kembali di Hijaz. Kemudian diundang beberapa negara di keputusan diadakanlah rapat di Surabaya. Dari gerakan itu kemudian kita tahu itu terjadi atau tidak keputusannya, tapi yang jelas lahirlah NU Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, ini beliau adalah Syekh Sulaiman Al-Rasuli. Beliau pendiri Tarbiyah Islamiyah, organisasi yang didirikan dari gerakan itu. Banyak organisasi yang lain yang sebesar dalam kajian saya tidak tiga. Jadi semua lengkap di sini, lengkap semua. Oleh sebab itu, mudah-mudahan beliau-beliau itu memberi inspirasi dan semangat untuk kita memikul tanggung jawab ketika negeri kita ini sudah seperti sekarang. Kita bicara terus terang aja. Sekarang negeri kita ini dipimpin oleh orang-orang yang katakanlah memang sudah jauh daripada yang diharapkan oleh beliau semua. Orientasinya sudah lebih banyak pada kelompok pribadi. Karena beliau ini semua adalah orang-orang yang ikhlas menyumbangkan segala yang diberkatinya. Maka saya katakan beliau ini semuanya tidak ada yang kaya. Semua berhenti tanpa punya apa-apa. Pak Hatta berhenti jadi wakil presiden 3 bulan jadi wakil presiden, berhenti dan punya uang jadi itu juga sudah menjadi menteri di luar negeri, tinggal di rumah berkah. Nanti ada ceritakan. Jadi bagaimana kita yang ada di sini merasa bahwa kita ini adalah bangkit untuk berada begitu. Di samping kita menghadapi apa yang terjadi di luar sekarang ini, orang sepertinya berebut untuk kepentingan pribadi. Saya melihat Indonesia ini seperti hidangan kita itu. Hidangan itu semuanya itu yang duduk di sekitarnya ingin makan semua. Tidak ada berpikir bagaimana mengembangkan hidangan ini, menambahnya atau menambah lezatnya. Tidak ada. Alhamdulillah ada sekarang. Nah, kita inilah coba sesuai dengan kemampuan yang kita masing-masing lah. Ya. Berapapun pengaruhnya kita tidak tahu, nanti kita sudah mulai bicara. Terima kasih sekali lagi kepada kawan dan kita berdoa mudah-mudahan ini hari Jumat ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal kita. Dan mudah-mudahan juga ini menjadi amal untuk sekaligus berkah dari pondok ini. Amin. Pondok Pondok Pesantren ini. Kalau luas makanya PP. Saya kira begitu dari pengantar dari saya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita ada ide. Silakan kalau istirahat ini jadi mengalir saja. Ya. Kalau misalnya menurut Pak Fardi seperti apa ini baru sekarang seperti apa, ke depannya kemana? Kenapa? Kita bicara ke depan itu harus berdasarkan sekarang ini. Kenapa sejarah penting? Karena sejarah itu adalah latar belakang kita berpikir itu hari ini. Nah, ke depan orang yang tidak tahu sejarah dia gelap hari ini. Kalau gelap lagi kita ke depan.
artinya Kesemiran itu bukan hanya untuk pidato kan. Kesemiran itu demikian, terima kasih. Silakan kita diskusi apa saja. Nanti yang mengaturnya adalah silakan membawa acara moderatornya. Ya. Terima kasih Prof, luar biasa ya pengantarnya lengkap ya. Mungkin dari perspektif beliau tadi menjelaskan bahwa kita yang ada di sini adalah insyaAllah minimal ya bisa memberikan kontribusi pemikiran karena di sini perspektif ilmu. Jadi teman-teman sekalian, Bapak yang berbahagia, mungkin kita dengerin dulu dari anak muda dulu seperti apa ya. Anak muda ya kita dari Pak Dr. Yusriyadi. Silakan. Nanti mungkin seperti apa, mungkin boleh bertanya, boleh juga memberikan pendapat, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bang Tahidin ya, Ketua Pemuda IPI, juga para guru-guru saya yang hadir pada hari ini. Pertama Profesor Dini Kutu sebagai tuan rumah. Kita bersyukur kita punya Profesor Dini Kutu yang luar biasa ya. Dan beliau hari ini juga punya satu tempat yang cukup baik ya untuk kita berdiskusi. Mudah-mudahan ini menjadi satu sarana bagi kita juga untuk saling sharing pemikiran. Dan pada hari ini menarik kita mencoba bicarakan tentang Indonesia masa depan, begitu ya. Jadi dari pemikiran kami, memang hari ini cukup mengecewakan kalau kita lihat fenomenanya, terutama terkait dengan para pengelola bangsa kita, dari mulai ya kepala daerah, kemudian menteri, presiden, ya. Rasa-rasanya kok nggak yakin kita, makanya sempat sampai ada Indonesia gelap gitu kan, kemudian anak-anak Gen Z kabur aja dulu begitu kan. Ini kan merupakan suatu fenomena gitu, dan memang kita lihat soal ke permasalahan hari ini, fakta di lapangan ya, kasus-kasus korupsi itu sepertinya tidak tuntas, malah semakin berani orang melakukan perbuatan korupsi, kemudian lapangan pekerjaan juga semakin sulit gitu ya. Sekarang pengangguran cukup banyak jumlahnya, kemudian rakyat juga semakin miskin. Bahkan ada penyampaian dari para pakar itu, ternyata ini juga cukup tinggi gap ya antara orang-orang yang menguasai sumber daya dengan orang-orang yang tidak dapat akses sumber daya gitu ya. Karena sebenarnya kan di dalam konteks ekonomi gitu, setidaknya ada 3 yang menjadi aspek kegiatan ekonomi gitu. Ada produksi, ada konsumsi, dan ada distribusi gitu. Nah, persoalan kita hari ini distribusi nggak nyampe ke akar rumput kita, ke masyarakat bawah gitu. Maka ada kelompok masyarakat yang punya kekayaan itu sama dengan kekayaan jumlah satu kecamatan begitu. Nah, kita sering sebut oligarkan begitu kan. Nah, ini sebenarnya sistem, mungkin variabelnya banyak ya Prof ya, yang menyebabkan persoalan ini. Pertama memang persoalan dari para regulator kita yang memberikan kemudahan bagi kelompok-kelompok yang hari ini memang ya bermain gitu ya dengan kekuasaan yang hari ini bisa disuap begitu. Nah, ditambah dengan sistem rekrutmen politik kita dengan menggunakan pemilihan suara terbanyak ini ternyata, dan one man one vote ini ternyata juga banyak efek negatif, karena suara profesor itu sama dengan suara orang yang kerjanya ya yang penting dapat duit begitu kan. Nah, pemikirannya luar biasa jauh tapi dinilai sama dengan satu suara begitu. Nah, ini semuanya akibatnya kita tidak dapat pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Karena apa? Sistemnya dipilih oleh orang banyak begitu. Jadi barangkali beberapa hal yang harus kita perbaiki itu memang pertama ya rekrutmen politik. Nah, dan ternyata institusi politik, partai politik juga kan dalam survei ternyata institusi yang paling korup juga begitu. Nah, ini semuanya sudah menjadi lingkaran setan. Jadi saya kira mungkin harus ada upaya membangun sebuah sistem yang bisa merekrut kepala daerah, merekrut ya pimpinan negara kita pada hari dengan suatu mekanisme atau sistem yang baik. Ya apakah nanti ini perlu kajian lagi gitu kan? Maka ada isu kembali
kepala daerah dipilih oleh DPRD begitu. Karena mereka kan regulator gitu kan, mereka yang membuat kebijakan dan kebijakan juga dia juga pengusaha juga penguasa begitu. Nah ini juga terjadi konflik kepentingan yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan ke depan kita punya pemimpin yang lebih berkualitas dengan memperbaiki mekanisme rekrutmen politik ya. Kemudian ada kesadaran anak bangsa bahwa mari bangsa ini harus diperbaiki. Jangan seperti kata Profesor Adin Muhtoni sebut semua orang ingin mengambil kepentingan ya dengan cara yang mengalahkan segala cara sehingga bangsa ini semakin bermasalah dan mungkin sulit untuk bisa kita perbaiki. Saya satu aja Pak, rekrutmen politik yang benar insya Allah akan menghasilkan satu pengelola ataupun regulator yang baik. Ya, Terima kasih. luar biasa. Ini anak-anak bisa secara fakta, kemudian kepada kualitas SDM ya. Tadi kita juga minta dari Prof. Dirman, apakah pemikiran tokoh-tokoh kita yang lama ya seperti Syahrir gitu, Hatta ya, kemudian Tan Malaka, untuk kondisi hari ini Prof ya seperti apa Prof memandang generasi akan melanjutkan nih yang anak muda-muda hari ini gitu ya, sepanjang sejarah kita lihat para panding pader ataupun tokoh-tokoh yang hadir di sini mereka sangat dikenal dengan pemikiran, dikenal dengan kenegarawan, dikenal dengan perjuangan, pengorbanan terhadap Republik ini. Mungkin perspektif dari Prof. Sudirman bisa juga memberikan kami pertama anak muda ya, terutama yang hadir di sini dan yang akan menonton dari video ini bisa memberikan kontribusi pemikiran. Ilmu pengetahuan ya, sebagainya. Kemudian disandingkan dengan amin. Amin itu adalah jujur. Nah, ini yang kekurangan kita. Kejujuran kita. Kita cuma melihat pemimpin yang tampil sekarang. Sejauh mana dia bisa membawa Indonesia ke depan. Karena kejujuran itu. Ya. Ditanya, Pak sudah berhenti berbohong? Sudah, tapi belum. Di mana jawaban seperti itu? Nah, itu persoalannya. Jadi orang tidak punya rasa malu berbohong. Berbohong itu seperti hiasan bibir saja. Selama itu masih ada, ya. Nah, inilah bagaimana bisa bersama. Kita harapkan generasi yang sekarang, bahkan yang jujur, kejujuran, amanah. Ya. Kalau ini
bisa menikmati dan ambil kita ke depan bisa. Sebenarnya dasar baik daripada pimpinan suku menjadi negara ini. Sulit membangun negara besar. Ya, negara besar sudah dibangun. Tinggal lagi sekarang generasi sekarang mengisinya. Ya, orang sudah tidak malu lagi membohong, tidak malu lagi ya, melakukan pencurian harta rakyat, korupsi. Kalau koruptor kita, kalau keluar dari penjara, diwawancara dari KPK atau sebagainya, dia mulai mengatakan dalam cara, ya dia yang melakukan itu. Bagaimana itu moral? Wah, ini masalahnya. Jadi ke depan, kalau ini belum ditata dengan baik dalam suatu sistem, jadi ya kau ingin amin itu tidak bisa maju di sini. Seperti inilah, bahkan seperti itu. Masalah beras saja sekarang banyak luasan. Sebenarnya percetakan sawah sudah luas buat ini masalah. Jadi masalah kita sekarang ini memang pengelolaan. Kata Hasan Asyibani, sulit sekali memadukan antara kawi dan ada orang yang kawi punya saudara kuat tidak jujur. Kemudian ada juga orang yang jujur dan aman tapi dia tidak punya saudara. Ini memadukan. Ini yang perlu diapakan ke depan generasi kita. Saya mengatakan Pak Masud tadi, bagaimana melahirkan PKS menjadi partai perkat. Sekarang tidak ada harapan. Ketiga, PKB kalau tidak diubah, kita menjadi keras. Harapan kita itu harapan kita bangsa kita semakin baik ke depan, lebih maju. Jadi kalau tidak seperti itu, ya, susah sekali generasi ke depan. Banyak universitas swasta berdiri, tapi melahirkan pemikir-pemikir yang bermakna. Ada melahirkan pemikir yang bermakna, tapi tidak terpakai. Untuk menjadi wakil presiden itu banyak dari UPI itu, dari ITB itu banyak orang cerdas seperti itu. Gara-gara kerja pamannya. Dan pamannya seperti itu tidak jadi contoh. Contoh nggak? Kalau menjadi paman, contoh seperti bos. Nah, paman itu dapat pengantin baru, ya, tak bisa berdiri lagi. Orang-orang tua diberi pengantin baru hilang pikirannya. Atau profesor juga ya. Juga ada teman saya jadi pengantin baru, saya suruh berdiri, duduk, berdiri. Nah, baru 2 bulan jadi pengantin baru. Ya jatuh ke sini, tapi tahu. Jadi susah itu kan. Orang tua jadi pengantin baru, jadi sangat terkawan. Jadi maksud saya ke depan, ya istilah bagaimana membina. Tapi ya seperti Muhammadiyah itu bagaimana membina semakin baik, punya wawasan. Itu Muhammadiyah salah. Jangan berpolitik. Saya akan politik tohara. Ini akibatnya. Orang Hindu juga seperti itu, ya. Non juga seperti itu, tidak merancang orang yang betul-betul punya isi. Dapat jadi urusannya seperti Yakub. Rakyat banyak kehilangan uangnya. Haji lagi. Ya kan? Nah ini ya masalah moral. Benahi moral, benahi politik, muatkan dalam sistem ekonomi. Insya Allah bisa kita hormati. Serta demikian ya. Ya, makasih Prof. Jadi beliau memberikan titik kuncinya bagaimana pemimpin di depan adalah pemimpin yang visioner atau dengan bahasanya kowi, ya, kuat, kemudian berintegritas, ya, moralitas, memiliki moralitas, integritas itu nilai-nilai. Kita coba dengarkan juga dari perspektif praktisi politik nih. Oh, Pak Haji Mansur yang pelaku. Iya, pelaku ini, beliau ini. Korban nih. Tapi beliau ini termasuk yang alumni IPB yang berijazah asli. Alhamdulillah. Pak Haji, Bisa asli ya? ditunjukkan. Bisa tunjukkan. Iya, bisa ditunjukkan. Bisa. Ya, Pak Haji. Silakan Pak Haji Mansur. Terima kasih Bang Taidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa pada pagi hari ini bersama dengan orang-orang yang hebat yang ada di provinsi ini. Alhamdulillah bisa Pak Profesor
paling. Tapi di satu sisi adik-adik mahasiswa sudah mempromosikan Indonesia cemas. Kalau saya disinggung soal politik, alhamdulillah ini Pak Prof caleg menang masa. Harus reformasi tahun 99, caleg pertama 2004 caleg lagi, 2009 caleg lagi, 2014 caleg lagi, 2019 caleg lagi, 2024 caleg lagi. Nah, dengan dua partai, satu pertama partai keadilan, kemudian yang kedua menjadi partai dan saya sudah menikmati perjalanan dalam partai. Alhamdulillah tidak berpindah-pindah. Kalau katakan Pak Prof istiqomah. Nah, kalau kata Pak Prof istiqomah ya kalau sudah di situ terus, tidak mau diganti-ganti. Tapi artinya yang maksudnya Pak Prof itu maksudnya tetap ada komitmen. Tadi sekarang sudah disampaikan juga ya kalau soal politik atau apapun ya berintegritas jadi kalau saya lihat dari politik hari ini di Indonesia kan orang berjuang dan ini terjadi ketika era yang masih. Tapi sebelumnya juga kalau nggak salah sampai juga puluhan partai-partai Pemilu dari 1955 kemudian nanti di tahun 1970 kalau tidak salah sudah mulai isu lapangan dan masih tiga partai di zamannya Bapak Soeharto. Setelah reformasi memang ada isu-isu karena saya tahu banyak partai kan banyak contohnya sedikit partai itu sedikit contoh. Tetapi hari ini banyak partai tapi sini juga sama saat banyak partai tapi calon pemimpinnya yang kurang yang justru kalau misalnya kita ini dalam perspektif dari sisi Islam dan misalnya dalam dari pemilu 20 pemilu terakhir ini itu tidak ada yang muncul lagi dua apapun materinya di dunia Kalau di partai Bang Haji seperti apa rekrutmen politik untuk menciptakan regenerasi kepemimpinan? Dengar PKS katanya sudah alhamdulillah dari generasi. Alhamdulillah kalau PKS hari ini sudah melakukan regenerasi. Ya, makanya kalau Presiden Al-Musabi Yusuf itu termasuk generasi kedua dari PKS. Sekalipun dia termasuk salah satu dulu, tapi dari sisi usia alhamdulillah. Dan pemimpin-pemimpinnya sekretarisnya kemudian Pengurus di bawahnya. Anak muda. Usia 40 tahun lah ya. Ya, insya Allah. Dan kemudian ke bawah juga seperti itu, mulai dari pusat sampai bawah juga ada kebiasaan. Cuma memang kelemahan anak-anak itu kan semangat tinggi, tapi kadang juga perlu pengawasan. Makanya ada istilah itu kalau saya lihat hikmatus syuyukh wa hamatus syabab. Dengan artinya orang tua dan semangatnya anak muda. Dua hal ini yang tidak bisa kita lupakan. Ya, sekalipun misalnya banyak yang juga, tapi jangan lupa bahwa orang tua itu punya hikmah. Itu barangkali Pak Edi, jadi ini saya ingin sampaikan
ada yang umur tinggi silakan masuk, sambung, kemudian hari ini alhamdulillah kita juga bersyukur sebelum kita lahir dari partai politik anak muda Abdul Wahid, dan ini barangkali kita perlu bersama-sama, tapi satu hal lagi tadi bahwa kehadiran orang tua di situ sangat dibutuhkan karena kondisi hari ini juga kita lihat kita tidak bisa melepaskan situasi lagi bahwa kalau kondisi juga sama, hampir sama dengan satu dan kondisi yang tidak baik-baik saja, kehadiran orang tua bisa menjadi unsur kondisi yang terjadi. Itu ya, makasih Pak Muslimansyah, luar biasa ya, dan pengalaman nih, banyak pengalaman kalau beliau karena memang menjadi pelaku praktisi, pernah juga jadi anggota DPR di beberapa periode. Kita ingin juga melihat dari perspektifnya organisatoris. Beliau juga akademisi aktif, ya. Kakanda Sahal, ya, memandang kepemimpinan hari ini dan ke depan itu seperti apa, memandang ya dari organisasi itu kan tata kelola, ya, menata SDM ke depan, dan ya beliau juga sebagai orang yang aktif di beberapa lembaga organisasi yang beken, ya, HMI juga, ya, kemudian di ICMI, terus banyak organisasi ya yang beliau jalani, termasuk juga sering menjadi panitia seleksi untuk lembaga-lembaga yang saya pikir punya menjadi seorang yang baik-baik untuk pemimpinan ke depan. Oh ya, tokoh sang demonstran. Kepada Bang Sahal mungkin silakan Kanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menarik sebetulnya pemaparan dari para tokoh tadi. Ada Ibu Foto, ada Presiden Tuhan, ada Pak Mansur. Saya hanya ingin menambahkan sedikit saja terkait dengan persoalan yang ada di tengah-tengah kita ya. Sebenarnya kalau kita lihat bahwa ketika kita dalam situasi dijajah, itu kan punya kesadaran kolektif ya, bahwa kita harus merdeka. Nah, membangun kesadaran kolektif ini sebenarnya perkara yang tidak mudah. Mulai dari para tokoh, termasuk Pak Wali Songo dan tokoh-tokoh yang lain, dari Purwo, Imam Bonjol, itu kan berusaha membangun kesadaran kolektif masyarakat yang ada bahwa kita perlu adanya kemerdekaan agar kita bisa melaksanakan apa yang menjadi cita-cita umat pada masa itu. Nah, hari ini juga menurut saya perlu adanya membangun kesadaran kolektif. Artinya kita tidak sadar sebenarnya problem kita hari ini, kalau memang umat Islam ini mayoritas misalnya, apakah nilai-nilai Islam itu sudah tercermin pada sosok leaders pemimpin bangsa hari ini? Jangan-jangan apa yang menjadi cita-cita dari kemerdekaan dulu tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekarang seberapa cerdas bangsa ini menyikapi persoalan ketidakadilan? Seberapa cerdas bangsa ini menyikapi ketimpangan, kemiskinan? Kalau kita dapat dari data dari Bank Dunia, ya, ada sekitar 194,7 juta masyarakat Indonesia miskin. Nah, 25% anak Indonesia kelaparan. Sementara hutang terus meningkat, dan mau sampai kapan hutang itu menurun? Bisa jadi ke depan akan bertambah lagi, dan itu menjadi beban. Pajak itu yang tinggi. Nah, ini kesadaran ini yang menurut saya belum digaungkan, ya. Nah, di sisi lain bahwa ada persoalan juga di antara umat Islam, sama umat Islam ini mudah diadu domba. Ada persoalan-persoalan sedikit saja, kadang tidak sadar bahwa itu sudah dalam rangka untuk memecah konsentrasi umat. Ini kita perlu belajar banyak dari pengalaman Al-Ghazali misalnya. Imam Al-Ghazali itu kan pada akhirnya dia mengambil langkah untuk berhenti mengajar di sebuah perguruan tinggi itu karena memang dia menghadapi situasi ketika terjadi perang salib pertama pada tahun 1013
kemudian 1996 itu Palestina atau Baitul Maqdis itu dikuasai oleh pihak musuh dan umat Islam banyak menjadi korban. Kalau kita baca bukunya Kenneth Armstrong itu kan darah itu sampai selutut di Masjid Al-Aqsa itu. Nah artinya itulah yang membuat Al-Ghazali menarik diri. Ada persoalan empat yang harus dibenahi, yaitu persoalan penuhnya adaptasi kehidupan manusia. Nah ini artinya menurut saya ini juga perlu ada sosok-sosok yang mengambil langkah seperti Imam Al-Ghazali, bagaimana menyiapkan kader ke depan. Ya kalau kita lihat bahwa hadirnya Salahuddin Al-Ayyubi ini tidak terlepas dari peran Al-Ghazali dalam rangka untuk menyadarkan umat bahwa ada persoalan ruhiyah yang harus diperbaiki dari bangsa ini. Juga perlu ada sosok seperti Abdul Qadir Jilani, sosok Syekh Abdul Qadir Jilani itu yang kemudian melahirkan sosok Said Al-Ayyubi. Dua tokoh itu yang menurut saya berperan besar, yang pada akhirnya dia menjadi anak muda yang kemudian dia mampu menjahit atau merajut tokoh-tokoh yang berfriksi-friksi di sekitar Timur Tengah itu. Nah hari ini kita ada tokoh yang mampu merajut friksi-friksi umat di tengah-tengah bangsa ini. Jangan-jangan kita kekurangan tokoh ini. Nah, kita juga harus belajar banyak dari bagaimana Muscofra Minoto mengkader para pemimpin bangsa. Ada Soekarno itu belajar, ada Nasir juga, ada Gusar juga. Kita perlu juga tokoh-tokoh bangsa seperti itu. Nah, artinya menurut saya kita punya tokoh besar yang ada di sekitar kita. Ini kan harus kita ambil inspirasi daripada perjuangan beliau agar supaya kita tidak kehilangan jejak bahwa ini bangsa besar, bangsa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh besar. Kenapa kita sekarang ini seakan-akan kehilangan tokoh dan kehilangan sejarah? Jadi seakan-akan kita lupa bahwa kita berasal dari bangsa besar. Nah ini menurut saya harus disadarkan. Dari kesadaran kolektif inilah yang harus kita bangun bersama. Yang kedua juga masyarakat kita ini jangan mudah untuk dibeli, baik dalam hal statement maupun dalam pilihan-pilihan politik ya. Nah karena itu tidak sadar bahwa ketika pilihan-pilihan politik itu mudah digadaikan, pada akhirnya siapa? Ya rupiah itu sendiri. Nah ini menurut saya yang harus ke depan harus coba diatasi ya agar supaya problem itu sedikit banyak bisa kita urai. Ini kita belajarlah dari tokoh-tokoh yang ada. Kalau kita lihat ya banyak yang bisa kita belajar dari Imam Bonjol, juga banyak yang bisa kita pelajari bagaimana perjuangan beliau. Ketika dalam perjuangan pasti ada yang pro kontra. Ada pihak yang mungkin berada pada pihak yang harus berhadapan, tapi itu kan resiko perjuangan. Nah karena itu ketika dalam perjuangan kita harus punya cara pandang yang jelas ya, atau good view yang jelas. Artinya bahwa yang kita perjuangkan ini dalam rangka untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bangsa, mewujudkan cita umum dan untuk mencerdaskan hidup bangsa. Ini hari kan kalau kita lihat di masyarakat itu berapa banyak penduduk yang hari ini seakan-akan untuk makanan yang susah. Tapi di sisi lain ada orang yang berpesta pora memakan berlebih. Berapa banyak makanan yang bersisa itu menjadi sampah. Tapi di sisi lain ada masyarakat kita yang kelaparan begitu ekstrim. Nah artinya kesenjangan itu harus kita benahi. Inilah konsekuensi sebagai bangsa merdeka. Sebenarnya tidak ada lagi orang-orang yang terlantar, tidak ada orang-orang yang kemiskinan akut di tengah kita. Ini tugas kita bersama sebenarnya untuk menyadarkan publik bahwa kita harus bangkit bersama. Ayo kita bangun kesadaran kolektif untuk perbaikan bangsa ke depan. Ya, terima kasih Anda Saal, luar biasa. Kita juga dengerin dari milenial ini. Dia tokoh perempuan anak muda. Dari Pak Pardi. Ya, sebelum yang mainnya kita minta dari Pak Pardi dan Prof. Afrizal ini, karena ini hari Jumat, jadi ya kita batasi mungkin 15 menit lagi ya. Nah, jam dari Pak Pardi dulu, silakan Pak. Waalaikumsalam. Ada dua hal yang saya sampaikan. Yang dua hal ini saya sebetulnya menyambung dari
oleh Pak Bima itu adalah bahwa presiden negara itu MPR. Kalau sekarang kita demokrasi dari liberal, seperti yang jelas Pak Profesor Firman dengan Pak Mijak, mestinya memilih orang mengerti persoalan bangsa ini, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Orang negeri inilah memilih pemimpin yang bisa mengatasi masalah tadi. Bagaimana kalau Pak Becak untuk diingatkan dirinya dengan siapa mau memilih orang presiden? Itu mustahil sekali itu. Jadi demokrasi liberal ini jualan-jualan orang barat ke sini untuk dijadikan kita negara kerajaan baru. Jadi menurut saya memang kita kembali bukan Pak Bima, presiden yang wakil oleh negara. Para penyelenggara itu sekalipun tidak sempurna atau tidak pas sempurna dulu, minimal mereka ingin mengerti segala macam. Yang mengerti persoalan bangsa, mengerti persoalan dunia, dan dia mengerti siapa orang-orang persoalan-persoalan yang mampu menangani itu, yang kembali itu. Dan kalau sekarang di bawah angka rumput itu bisa terjualbelikan. Mereka itu orang-orang kaya semua itu, makanya menjadi pengusaha-pengusaha. Orang-orang tidak pintar dan anaknya duit tak pintar. Menurut saya pertama kali kembali ke demokrasi. Yang kedua, secara obat demokrasi itu menjadi teodemokrasi. Teodemokrasi itu tidak ada Pancasila, ada Tuhan. Demokrasi yang bertuhan. Jadi orang-orang itu boleh memang bicara tapi dalam batas-batas Tuhan. Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Kalau ada demokrasi itu seperti sekarang ini, malah beli proses yang terjadi. Dan mereka mau mereka saja. Tapi kalau demokrasi jalan itu penjara akan sedih. Depresi nggak tugas. Kenapa? Ada lokasinya, aturannya. Jadi menurut saya demokrasi itu harus dijalankan di Indonesia ini karena memang sudah ada jaminan di Pancasila. Ini bukan berarti ingin mengatakan alumni orang-orang agama harus bukan siapapun boleh. Ternyata di sini banyak protokol yang bisa dari keluaran standar tapi jadi internasional semua. Jadi ada 2 isu yang tidak sesuaikan kepada kita semua. Ini ada ulasan dari penjelasan Pak Profesor Ridwan Abdullah. Kemudian terus kembali Waalaikumsalam. Luar biasa. Kita minta juga dari Prof. Rizal ya. Silakan Pak. Kita orang tua kita memberikan kontribusi pemikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak ini yang dulu pernah mengulangi saya. Di beliau kemarin pelatihan dan kena hukum juga. Syukur pada pagi ini kita punya jaringan pendidikan semakin berarti dengan berdebat karena melihat masa depan Indonesia ke depan dilihat tapi 12 dari Pak Ali tadi sejarah juga sejarah kalau gimana kondisi kita sekarang adalah akibat dari kondisi masa lalu dan masyarakat depan akibat nanti dari masa lalu juga dari masa sekarang. Oleh karena itu saya melihat bagaimana kondisi hari sekarang bertepatan dengan 1 Agustus 2025 artinya hari ini adalah masuk dalam posisi kemerdekaan. Saya teringat dalam setiap ada peringatan kemerdekaan itu kan para panitia itu kan mengadakan sebuah acara-acara itu. Tapi acara-acara perlombaan itu belum mendidik bagaimana ke depan itu. Masyarakat itu belum mendidik. Contoh, saya contohkan saja. Misalnya panjat pinang. Panjat pinang itu kan ke atas terus yang di bawah injak orang. Paling di bawah paling kena injak. Yang paling atas itu yang dapat hadiah yang besar di situ. Tapi yang terinjak itu tidak dapat hadiah lagi. Di dalam itu Kondisi yang sangat dikorbankan bagaimana? dikorbankan. Nah, ini kondisi yang kita hadapi dari pengorbanan kita sekarang. Kemudian juga kita contohkan pacu kelereng. Pacu kelereng itu kan ya saya tidak menampak posisi filosofi yang bagus untuk pendidikan politik.
Kalau kita ada pendidikan politik yang hidup, misalnya bagaimana panitia-panitia itu mengadakan sebuah pertandingan yang bisa menggugah pemikiran anak-anak yang dari kecil. Karena dari kecil itu perlu dibina. Nah, dari situ itulah kita bisa menumbuhkan semacam pemikiran baru, bagaimana dia berkembang di umur-umur yang muda-muda itu. Nah, sekarang juga ada pengaruh AI. AI itu saya lihat masuk memperlemah kondisi pemikiran mahasiswa-mahasiswa tadi. Itu dengan sedikit AI sudah bisa membuat sebuah makalah tapi tidak berpikir. Nah, ini yang susahnya begitu. Nah, jadi bagaimana memperbaiki itu? Jadi oleh karena itu tantangan besar menumbuhkan orang yang berpikir dengan orang yang memanfaatkan teknologi ini juga berakibat pada sesuatu yang kurang menguntungkan itu juga. Jadi saya melihat dari itu bagaimana pendidikan moral dan moral bagian itu juga menjadi masalah. Jadi kalau moral bagaimana dari sekarang lah, dari anak-anak yang dari TK sampai SD, SMP sekarang dibina moral, baru nanti ketika dia sudah dewasa moralnya bisa terasa betul-betul paham dengan moral yang kita harapkan. Jadi itu yang penting mungkin panitia-panitia peringatan Agustus itu mencari ide-ide baru. Bagaimana mendidik anak-anak itu dengan permainan-permainan. Ini karena tokoh Pak Hidin idenya paling banyak di situ ya. Bagaimana membina itu? Membina perempuan itu, membina anak-anak itu bisa berkembang di masa akan datangnya. Ini satu hal yang penting sekali untuk diwujudkan dari sekarang. Jadi pendidikan untuk anak-anak itu yang penting tidak bisa sekali saja, tapi harus penting dari diberikan pendidikan ke mereka. Mungkin itu aja yang berpikir saya. Ada Prof. Kemudian ada manfaatnya kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita minta closing dan penutupnya Prof ya. Sebelum ditutup ya karena ada apa kita minta lah dari perwakilan milenial Pak Haji. Milenial tapi calon dokter. Dan aktivis juga di Pemuda ICMI sebagai wakil ketua Pemuda ICMI. Kemudian seorang akademisi juga di Universitas Riau ya, kita juga minta dengarkan seperti apa sih perspektif milenial ya memandang kepemimpinan ya. Terus adakah harapan bagi kalian anak-anak muda ke depan terhadap Indonesia? Keresahan ada satu anak mudanya merasa ya biasa-biasa saja. Dan kemudian hari ini udah itu kan memang orang kami gitu, orang milenial gitu. Tapi apa Pak milenial itu bisa menyelesaikan kondisi kita? Karena masalah kepemimpinan itu bukan masalah hari ini, tapi berpikirnya jauh ke depan. Kata Pak Haji dari 2045, 2040, 2035. Apakah kita ikhlas meninggalkan anak cucu kita, cicit kita, yang mereka yang tidak bermoral, kemudian meninggalkan nilai-nilai luhur dari para pandipata itu seperti apa Bu Liza yang memandang ya, silakan anak muda kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, Bapak Moderator, Pak Hidin. Yang pertama saya pasti mengucapkan terima kasih sebetulnya, dan yang paling penting adalah rasa hormat saya pada senior saya di diskusi kali ini. Sebenarnya yang mau saya sampaikan ini sepertinya sudah disampaikan semua oleh seluruh senior saya, karena kalau saya memandang, saya juga salah satu pelaku ya, saat 2024 kemarin. Jadi maju caleg, cuman belum direstui, gitu ya Pak Haji ya. Nah, korban ya. Nah, tapi begini, kalau saya memandang, saya juga kan dosen ya Pak. Memang anak-anak muda sekarang ini moralnya itu memang agak jauh berbeda dengan angkatan terdahulu, apalagi terhadap dosen. Saya tidak tahu lah ya, kenapa mereka seperti itu? Apakah karena kedekatan tadi yang berbiasa? Apakah ada pengaruh-pengaruh lain? Apalagi sekarang teknologi ini kan open access. Jadi karena teknologi ini mereka jadinya terbantu tapi tidak berpikir gitu loh. Misal
tadi disampaikan Prof tadi ya, membuat makalah sedetik, tapi ketika saya sudah jelaskan jangan pakai makalah, nggak ngerti. Artinya apa? Sesuatu yang dalam kondisi zona nyaman itu rupanya tidak membuat kita jadi lebih berpikir. Artinya apakah AI itu membantu atau tidak ya? Nah, berarti ada dua mungkin kan? Tergantung kita menggunakannya seperti apa. Kalau dikatakan membantu, sangat membantu. Tapi bisa juga dengan adanya AI tadi, mahasiswa atau anak sekarang jadi terus kan berpikir, cari jawaban ChatGPT, wah. Nah, tapi saya ingat benar kata-kata dari Profesor Dr. Ali Satria, Ketua Umum itu. Dia mengatakan seperti itu. Ada yang tidak bisa diganti oleh sosok dosen atau pendidik, yaitu bagaimana cara dosen atau pendidik menyentuh hati para mahasiswa. Jadi kalau mungkin AI bisa memberikan data atau ilmu yang ada, cuma AI nggak bisa menyentuh hati mahasiswa itu. Bisa sih itu. Terus selanjutnya mungkin masih diperlukannya senior ya, terutama yang bapak-bapak lah, artinya para guru besar ya, untuk tetap juga mengontrol atau melindungi yang anak-anak muda ini, misalnya generasi milenial, besok Gen Z 2024, 2000 berapa ya? 20 itu sudah Gen Z. Iya, sudah ikut juga berkontribusi di politik ya, kalau kita berpemimpinan. Nah, artinya apa? Kita tidak sebagai anak muda tidak boleh sombong atau melupakan, bahkan tidak mengikut anjurkan orang-orang terdahulu. Kita perlu masih membutuhkan orang-orang yang bisa memberi kita jalan dan memberi kita nasihat. Saya rasa itu sih, karena waktu juga tidak memungkinkan, karena setiap pertemuan ada perpisahannya. Dari saya terima kasih. Mungkin kembali lagi ke Pak. Terima kasih Bu Liza, anak muda yang luar biasa, semangat ya, cerdas ya, mudah-mudahan nanti bisa mengawal para milenial-milenial lain ya, supaya tadi arah ini menjadi benar kembali yang benar ya. Jadi kita tutup terakhir ini ada apa sebelum mungkin ditutup dari Pak Prof ya, untuk menyimpulkan Pak Prof ya. Karena kalau saya nyimpulkan nggak pas, karena yang disampaikan kan daging-daging semua. Jadi kita minta Pak Prof lah meng-closing, kemudian Pak Prof Alihin memberikan closing statement dan kesimpulan dari pertemuan kita. Yang jelas ini bukan pertemuan terakhir, akan ada nanti diskusi berikut di sini, ya, seri berikutnya. Kepada Pak Prof Alihin. Terima kasih. Al-Mawardi, seorang Islam terkenal itu mengatakan, Inna ma'wudi akhiri Mama karena satu minggu siasat pemimpinan pemerintahan itu diadakan dua. Pertama, mengurus dunia, ini menjaga agama. Dua ini lebih besar, karena dia insight. Jadi sekarang bicara kita politik dan masa depan bisa seperti apa? Kita kembali pada apa katakan tadi, tidak apa melihat bahwa ciri atau salah satu ciri negara demokrasi itu adalah partai politik itu adalah elemen dari demokrasi. Kalau mau memperbaiki sistem demokrasi, kalau demokrasi jadi rusak, elemennya apa? Jadi bermulanya kebaikan negara depan itu berbuat politik. Pertanyaannya adalah yang akan melakukan merekrut politisi katakan itu siapa? Kan orang juga, orang juga. Nah, orang ini siapa? Kalau orang seperti sekarang gelap. Nah, itu orang-orang yang harus berpijak kepada mereka punya dasar hukum. Tidak ya. Makanya lari kepada sistem.
ada yang harus diperbaiki sistem politik. Nah, sistem politik negara itu wujudnya adalah undang-undang dasar, konstitusi. Maka konstitusi itu rujukan sekarang adalah kembali ke kata ini, kembali ke yang asli. Ketika kita muswil Riau itu kita jadikan salah satu rekomendasi tokoh, salah satu tokoh, katakanlah tokoh dari dia tidak tahu, katanya ini orangnya anti reformasi. Nah, yang bicara itu ada yang tentang negara, tapi dia tidak benci apapun dalam negara. Mau kita gimana? Kita kembali kepada tadi sistem. Kenapa relatif tenang kita masuk sekarang? Tidak awal. Sebagai ketiga, karena sistem politik ini yang diatur banyak. Sekian banyak partai politik dia sistemasi tidak. Sekarang dibuat kemudian dulu kalau orang mau masuk dari anggota DPR itu di Litsus. Mama Tahidin pendidikan ini yang saja misalkan apa prestasinya apa akhlaknya bagaimana gitu. Sekarang maling masuk partai politik tidak sama. Jadi kembali pada nanti ujung-ujungnya Indonesia masa depan ditentukan oleh sistem politik yang ada sekarang. Kalau sistem politik sekarang itu adalah amburadul, maka perlu ada perlu ada reformasi sistem. Kalau seperti ini, ya kami ini sudah katakanlah kata yang menjadi senior ya, senior supaya jangan mengatakan tua. Intinya adalah kalau saya sudah sampai pada waktunya tuh. Kalau tidak dikembalikan urusan prima hancur kan? Tengok begini, karena tiga orang itu sudah sampai situ saya. Pasti. Nah inilah dirancang ini tokoh besar dunia. Dia yang merancang Republik Indonesia. Ada Medilog, ada lagi punya Nar dari Republik Indonesia. Itu ditulis pada tahun 1923. Buku itu menjadi inspirasi oleh Pak Hatta. Pak Hatta menyebut tentang Indonesia tahun 1925. Buku Nar dari Republik Indonesia dalam Medilog ini menjadi rujukan Bung Karno. Lalu Bung Karno kemudian bicara Republik Indonesia pada tahun 1933. Pemikiran daripada Tan Malaka 10 tahun lebih maju daripada Soekarno. Hatta dia 2 tahun. Ini kita lupakan orang seperti itu. Yang kita pakai orang-orang yang tidak jelas di pangkat sekolah. Entah di mana sekolahnya tidak apa-apa itu. Jadi oleh sebab itu closing statementnya back to Undang-Undang Dasar 95 ASI berkaitan dengan hari kemerdekaan ini closing statement kita sepakat itu kita genjot itu keyakinan kita begitu, keyakinan orang silahkan, tapi nanti sejarah yang akan membuktikan keyakinan siapa yang bangsa. Tetapi satu hal, jangan biarkan jalan terus bang. Ini sudah kehilangan. Kapal ini sudah ada yang saling paling diskusi kan? Tunggu bro, kita diskusikan dulu. Saya bilang, udahlah ini udah pesawat sebelum ke laut, kata Jepang ambil parasut terjun. Amerika periksa mesin, kata Indonesia sabar kawan-kawan sabar. Kita diskusi dulu. Inilah Indonesia sekarang. Nah, yang bicara ini adalah generasi Indonesia. Ya, jadi kembali ke Undang-Undang Dasar. Republik Indonesia pada Sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Apriza, Prof. Sudirman, Bang Haji Mansur, terutama Prof. Adi Koto, kemudian Kakanda Sahal, kemudian Bapak Pan Andi Samsudin, Dr. Yusriadi, kemudian Bu Liza, ya, Liza Fitrani, calon doktor. Alhamdulillah, insyaallah tunggu momen-momen selanjutnya, dan saya juga menghimbau pada